Kalau kita bermazhab Hanafi, terus ada ustadz bilang mazhab Maliki dalam bertayamum, apa boleh kita ganti-ganti mazhab sesuai dengan keadaan emergensi? Ini pertanyaannya pertanyaan berilmu, karena cerita tentang campur mazhab, namanya talfiq. Karena di rumah sakit emergensi, ruang ICU tidak bisa pakai debu, tak bisa sampai ke siku, dipakainya mazhab Maliki. Cukup dengan batu dan hanya sampai ke pergelangan tangan. Boleh, karena dia tidak bercampur dengan sholat. Tayamumnya mazhab Maliki, sholatnya mazhab Syafi'i. Boleh. Lalu yang tak boleh campur mazhab itu bagaimana Pak Ustaz? Dalam satu ibadah dicampurnya. Dalam satu ibadah. Tayamum dengan sholat satu ibadah atau dua ibadah? Dua ibadah. Tayamum lain, sholat lain. Apalagi darurat. Yang tak boleh nih dalam satu ibadah dicampurnya dua tiga mazhab. Contoh, cara mengambil wuduknya Syafi'i, cara membatalkannya pindah dia ke Maliki. Tak boleh. Cara wuduk Syafi'i, air ambil sedikit, sapu kepala, ambil sedikit aja. Cara wuduk Syafi'i. Pergi dia undangan ke hotel, sampai di hotel, barakallahu lakum, kena ujung jari pengantin. Menurut mazhab Syafi'i batal apa tak batal? Batal. Cara wuduk dia tadi kan mazhab Syafi'i, maka membatalkannya juga pakai mazhab Syafi'i, berarti sudah batal. Cara wuduknya tadi pakai mazhab Syafi'i, maka menurut mazhab Syafi'i kalau dia bersentuhan dengan perempuan, wuduknya batal. Tiba-tiba setelah selesai dari acara di hotel tuh, pergi dia Masjid Ar-Rahman, sholat dia. Ditanya kawannya, wuduk kau kan sudah batal tadi. Aku pakai mazhab Maliki, bersentuhan kalau tak bersyahwat tak batal. Ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dia mencampur dua mazhab dalam satu ibadah. Cara wuduknya Syafi'i, cara membatalkannya dia pindah ke Maliki. Adapun ibadahnya berbeda, boleh. Beda mazhab, beda ibadah, boleh. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Apa manfaat membaca surat Al-Waqiah? Siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka dia dijauhkan Allah dari faqah. Faqah itu di atas miskin. Selalu dikatakan miskin papa. Pernah dengar kata miskin papa? Tak pernah. Di atas miskin lagi. Dijauhkan Allah dari miskin. Yang jadi masalah hadis itu dhaif. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah hadis sahih hasan. Di bawah hadis hasan dhaif. Di bawah hadis dhaif maudhu. Ada sekelompok orang tidak mau mengamalkan hadis dhaif. Asal hadis itu dhaif, jangan amalkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi afdatu. Dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Membaca surat Yasin untuk orang meninggal dunia, iqra'uha ala mautakum. Dhaif. Siapa yang baca surat Al-Waqiah, dijauhkan Allah dari miskin papa, miskin susah melarat. Dhaif. Tidak mau dia mengamalkan hadis dhaif. Saya termasuk mengikut ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Yang Ustaz ikut siapa? Imam Nawawi. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Jadi kalau diamalkannya surat Al-Waqiah ini boleh, tak salah. Kalau kita ingin ada berkeinginan bisa Allah mempermudahkan hajat kita. Yang memudahkan itu bukan Waqiahnya, Allah. Lalu kenapa Allah mudahkan dengan surat ini? Karena surat Al-Waqiah mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang kematian. Begitu dibacanya lalu kemudian hatinya takut kepada Allah. Tak jadi dia curang, tak jadi dia bohong, menjadi orang jujur, amanah, semangat dia. Jadi kalau ada orang bertanya, apa logikanya
Dengan membaca surat Al-Waqi'ah dia tidak miskin. Karena dengan setelah membaca surat Al-Waqi'ah dia bangkit semangat. Apa hubungan sholat duha dengan rezeki? Karena orang yang sholat duha pasti bangunnya sebelum subuh. Pasti dia bersemangat. Jadi kalau dikatakan logis masuk akal, ajaran Islam ini masuk akal. Tak masuk akal Pak Ustaz, berarti akal kau tertutup. Sulitkah bagi Allah? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Apa hukumnya kita umat Islam melayat ke rumah non muslim kalau ada tetangga kita tidak Islam meninggal dunia dia, kita ikut berbela sungkawa duka cita, maka kita sekedar ikut duka cita tanpa ikut ritual. Jangan ikut misa, jangan ikut ibadah, jangan ikut kegiatan agamanya. Datang kita ke situ, aku ikut berbela sungkawa atas meninggalnya bapakmu karena dia sama aku baik dulu. Kalau ada utang dibayar apa tidak? Bayar. Nah, pula anggap lunas. Alhamdulillah Pak Ustaz, berbeda agama kami lunas. Kata siapa? Nabi SAW meninggal Nabi, baju besinya tergadai. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bisalatina sa'an min tamrin. Baju besi Nabi tergadai di tangan orang Yahudi tak Islam karena Nabi meminjam 30 sok. 30 sok kali 3 kilo sama dengan 90 kilo gandum. Itu menunjukkan Nabi ada interaksi sosial dengan non muslim. Dibayar. Silaturahim tak putus. Ummi matat, emakku mati, kata Asma. Asma itu sahabat Nabi, ipar Nabi, saudara Aisyah. Lain emak, sama-sama ayahnya Abu Bakar Siddiq. Emak Asma tak Islam. Datanglah emaknya yang tak Islam ini menjumpai Asma di Madinah dari Makkah 500 km. Afa asiluha, boleh aku silaturahim dengan yang tak seagama? Kata Nabi, silakan silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri dia hadiah? Silakan. Berkirim makanan boleh. Makanan kita dia makan, makanan dia, makanan kita dia makan, makanan dia tengok dulu. Kalau kue kaleng makan, kalau bubur ayam ada ikhtilaf nampaknya Ibu. Nah memang namanya bubur ayam, tapi bekas memasak tuh kan belum disama. Baru ingat, oh iya, tadi ingat ayamnya. Nah jadi insya Allah kita karena sudah terbiasa bertetangga dengan non muslim, itu sudah lazim biasa. Kalau di Medan orang undangan pesta dibuat ada 2 tenda. Tenda makanan Islam, tenda makanan tak Islam, karena bertetangga dengan kawan yang tak Islam. Jadi kalau kita datang undangan, ya datang, jangan ikut ritualnya. Datang, makan sini. Jangan udah makan sini, singgah pula sini. Kau kenapa situ? Sikit aja Pak Ustaz. Oh lain. Jangan ikut ritual. Sekedar cukup bela sungkawa, menunjukkan bahwa kita bertetangga baik, berkawan baik. Islam ini tidak mengajarkan membunuh orang hanya karena berbeda agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang tak seagama denganmu itu tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. 2 syaratnya. Dia tidak memerangimu, dia tak mengusirmu dari kampung halamanmu. Anta barruhum, kau boleh baik, buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak memerangimu, kau boleh bersikap adil dan berbuat baik kepada dia. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam itu asal tak sama agama, pancung kepalanya, larikan kompornya. Islam ini agama yang berlapang dada menerima perbedaan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyan. Itulah kaji kita petang. Ada kertas susulan? Habis. Mudah-mudahan yang kita lakukan petang ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh. Jika seorang ibu melahirkan pada bulan Ramadan, nama anaknya laki-laki Ramadhana, perempuan Ramadhani. Tak ada di sini, saya aja nambah. Tentu dia tak bisa puasa. Dia sudah berniat untuk mengqadha
membayar fidyah. Namun beberapa tahun kemudian ternyata dia lupa, belum dia laksanakan. Jika terjadi hal seperti ini, apakah berdosa? Apakah masih diterima Allah jika dilakukan kembali? Ini bulan Ramadan, waktu dia hamil. Ini bulan Ramadan, maka dia mesti mengqadha puasanya itu sebelum lewat Ramadan berikut. Kalau lewat Ramadan berikutnya ke Ramadan yang satu lagi, maka dia kena denda karena lalai. Satu qadha sehari, satu qadha plus satu fidyah. Satu fidyah, satu mud, 7 on setengah. Tapi jangan betul-betul kasih 7 mud setengah, karena satu mud di situ maksudnya satu makanan. Mana ada orang makan nasi aja pakai kecap? Tak mungkin. Kasihlah lauknya, kasih. Satu mud plus lauk pauknya untuk makan sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. 7 on setengah itu kalau udah kuat, udah 3 kali tambah tuh. Jadi bukan berarti kalau sudah tinggal setahun lalu kemudian istighfar selesai. Anak ibu berapa? 10. Tinggal yang lalu cincailah itu Pak Ustaz. Oh tak bisa begitu. Hitung. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasanya. Mak saya tanya, mak, waktu mengandung aku dulu berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Karena kau dalam perut kuasi sakit-sakit aja. Aku pun ikut sakit gara-gara kau. 30 hari tak puasa. Waktu menyusukan berapa hari? 30 hari. Menyusukan 2 tahun, 30 hari. Jadi untuk saya 90 hari dia tak puasa. Saya tanya, sanggup tak mak mengqadha? Waktu itu umurnya 70. Sanggup tak mengqadha? Sanggup. Qadha. Kalau tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Kata dia sanggup. Dia meninggal hari Senin sesudah makan sahur. Tak tinggal puasa Senin Kamis. Umur 70. Waktu itu qadhanya udah lunas. Sudah hitung-hitung 90 saya, 90 adik saya, kami adik-beradik 2, udah habis sudah lunas sudah. Saking lama yang dia puasa sunat. Terus puasa sunat. Sehat walafiat. Naik angkot ke pasar Ramayana. Asal belanja sehat. Perempuan yang mengandung anak atau menyusukan anak tidak sanggup berpuasa 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan qadha saja, tak bayar fidyah. Mazhab kedua mengatakan bayar fidyah saja, tidak qadha. Saya pakai mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena dirinya dan anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Ibu sehat, kata dokter. Sehat saya, Bu dokter? Sehat. Cuman anak ibu ini ku tengok lemas, kritis. Maka dia pun makan karena takut anaknya itu lemas. Maka dia kena 2. Dia qadha dan bayar fidyah. Oke. Si ibu tadi dia tak puasa karena anaknya. Maka dia ikut mazhab Syafi'i, mengqadha dan bayar fidyah. Ternyata sudah lewat Ramadan ini ke Ramadan berikutnya. Kena dia 3. Qadha, fidyah karena anak, fidyah karena lalai. Apakah kalau bertambah Ramadan berikutnya bertambah fidyahnya? Tidak. Fidyah hanya bertambah karena sekali saja. Tidak langsung bertambah, habislah beras kita. Ini tentang masalah membayar fidyah. Kalau mau kurban harus sudah akikah dulu? Enggak. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu adalah amal ayah saya. Adapun kurban saya itu amal saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah saya itu amal ayah saya untuk saya. Sama nanti kalau anak saya lahir, amal saya untuk anak saya. Tapi kurban itu amal saya. Kurban itu amal saya. Maka tak ada hubungan. Keheran saya sampai hari ini orang, bapak tak kurban, aku belum akikah. Tiap tahun itu aja alasannya. Upaya tak mau keluar duit. Pandai dia.
Ibu yang belum akikah boleh mengakikahkan dirinya. Saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Dalil hadis Nabi, aqa'an nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri sesudah jadi nabi. Berarti sudah 40. Kalau ada di antara ibu yang tidak akikah dulu kecil, mau akikah sekarang, beli satu kambing, masak. Hari Jumat bawa ke sini. Insya Allah kita doakan. Tapi tak bisa kami ayun pakai marhaban. Gantung sini patah. Kalau sholat mengikuti imam baca ayat pendek, apakah kita mengikutinya juga? Imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Rakaat pertama baca iftitah. Setelah amin, baru kita baca Fatihah sebagai makmum. Habis baca Al-Fatihah, diam, dengarkan ayat. Mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Imam membaca ayat, kita membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata imam itu imam supir Medan, koncang 120 kilo, kita baru kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka Allahu Akbar, ikut dia. Kenapa? Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam itu mengcover bacaan makmum.